Pernah melihat tampilan hitam command prompt di komputer dan bingung cara menggunakannya? Padahal dengan beberapa perintah sederhana di command prompt, kita bisa mengecek jaringan, melihat IP address, hingga menganalisis koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen pengampu, perkenalkan saya Dede Fauji dengan NIM 053093467 dengan prodi Teknologi Pendidikan. Pada video ini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan perintah seperti cd, cls, ipconfig, ping, tracer, dan beberapa perintah jaringan lainnya. Pada kesempatan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer di tugas 2 pada sesi 5. Berikut adalah videonya. Yang pertama ada cd atau change directory. Perintah cd digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lain di dalam command prompt. Dengan perintah ini pengguna dapat membuka direktori tertentu tanpa harus menggunakan tampilan Windows Explorer. Perintah ini sangat penting untuk pengelolaan file dan folder melalui command prompt. Contohnya, jika ingin masuk ke folder dokumen, penggunaan cukup mengetikkan cd dokumen. Yang kedua ada cls atau clear screen. Perintah cls berfungsi untuk membersihkan seluruh tampilan teks pada layar command prompt sehingga layar kembali kosong dan rapi. Perintah ini tidak menghapus data atau file, hanya membersihkan tampilan hasil perintah sebelumnya agar lebih mudah dibaca. Yang ketiga ada cls garis miring tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau penjelasan mengenai fungsi perintah cls. Dengan menggunakan garis miring tanda tanya, pengguna dapat melihat cara penggunaan dan informasi tambahan mengenai perintah tersebut langsung dari command prompt. Yang keempat ada dir garis miring tanda tanya. Perintah ini menampilkan panduan penggunaan perintah dir. Perintah dir sendiri digunakan untuk melihat isi folder atau direktori, sedangkan tambahan garis miring tanda tanya memberikan informasi lengkap mengenai opsi-opsi yang tersedia dalam perintah tersebut. Yang kelima ada ipconfig. Perintah ipconfig digunakan untuk melihat konfigurasi jaringan dasar pada komputer. Informasi yang ditampilkan biasanya berupa alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Perintah ini sering digunakan untuk memeriksa kondisi jaringan internet atau LAN pada komputer. Yang keenam ada ipconfig garis miring all. Perintah ipconfig garis miring all ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi jaringan secara lengkap. Data yang ditampilkan meliputi alamat IP, MAC address, DNS server, DHCP server, hingga detail adapter jaringan yang digunakan. Yang selanjutnya ada ipconfig garis miring tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan lengkap mengenai penggunaan perintah ipconfig. Pengguna dapat melihat berbagai parameter tambahan yang dapat digunakan untuk mengelola jaringan melalui command prompt. Yang kedelapan ada ipconfig garis miring release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan komputer. Setelah perintah ini dijalankan, koneksi jaringan biasanya dapat terputus sementara sampai komputer mendapatkan IP terbaru. Yang selanjutnya ada ipconfig garis miring renew. Perintah ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah sebelumnya melakukan rilis. Perintah ini sering digunakan untuk memperbaiki masalah koneksi jaringan. Yang ke-10 ada ipconfig garis miring display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer. Cache DNS berisi riwayat alamat website yang pernah diakses sebelumnya untuk mempercepat proses koneksi internet. Yang ke-11 ada ipconfig garis miring flush DNS. Perintah ini digunakan untuk menghapus seluruh cache DNS pada komputer. Biasanya digunakan saat terjadi masalah akses website atau perubahan alamat IP domain agar komputer mengambil data DNS terbaru.
Yang selanjutnya ada ipconfig --register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke server DNS. Perintah ini membantu memperbarui informasi jaringan pada sistem operasi Windows. Yang ke-13 ada ping. Perintah ping digunakan untuk menguji koneksi jaringan antara komputer dengan server atau perangkat lain. Dengan perintah ini, pengguna dapat mengetahui apakah koneksi internet berjalan dengan baik dan seberapa cepat respon jaringan tersebut. Yang ke-14 ada netstart. Perintah netstart digunakan untuk menampilkan daftar koneksi jaringan yang sedang aktif pada komputer. Informasi yang ditampilkan meliputi port yang digunakan, alamat tujuan koneksi, dan status koneksi jaringan. Yang selanjutnya ada tracet atau trace router. Perintah ini digunakan untuk melacak jalur perjalanan data dari komputer menuju server tujuan. Perintah ini membantu mengetahui titik gangguan jaringan jika koneksi internet mengalami masalah. Yang ke-16 ada path ping. Perintah path ping merupakan gabungan fungsi ping dan tracet. Perintah ini digunakan untuk menganalisis kualitas jaringan dan mendeteksi paket loss atau gangguan koneksi pada jalur jaringan tertentu. Yang ke-17 ada nslookup. Perintah nslookup digunakan untuk mencari informasi DNS suatu domain atau website. Dengan perintah ini, pengguna dapat mengetahui alamat IP dari sebuah domain maupun informasi server DNS yang digunakan oleh domain tersebut. Yang selanjutnya ada netsh. Saya sering menyebutnya ini netsh ya, entah teman-teman nyebutnya apa. Nah, perintah netsh atau network shell digunakan untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan di Windows melalui command prompt. Perintah ini dapat digunakan untuk mengelola Wi-Fi, firewall, IP address, dan pengaturan jaringan lainnya. Yang selanjutnya ada route. Perintah ini digunakan untuk melihat, menambah, atau menghapus tabel routing pada komputer. Routing berfungsi untuk menentukan jalur terbaik bagi data agar dapat sampai ke tujuan jaringan. Dan yang terakhir ada net. Perintah ini digunakan untuk mengelola layanan jaringan, pengguna, serta resource pada komputer Windows. Perintah ini memiliki banyak fungsi seperti melihat daftar user, mengetahui service, hingga mengelola shared folder di jaringan. Demikian penjelasan mengenai berbagai perintah dasar command prompt pada komputer. Dengan memahami fungsi dari setiap perintah, kita dapat melakukan pengelolaan sistem pengecekan jaringan hingga troubleshooting komputer dengan lebih mudah dan efisien. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon arahan dan bimbingannya kepada tutor, dosen, pengampu. Untuk saya diakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.